Haleluya, kembali bersama GPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34. Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan lalu mengikut Yesus. Markus 15 ayatnya yang ke-21. Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-21 tertulis demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Markus 8 ayat 34, Yesus berkata, "Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib, lalu mengikut Tuhan." Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk kita menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal, saudaraku, segala sesuatunya dan kita mengikut Tuhan. Atau dengan kata, Tuhan di atas segala-galanya dan Tuhan yang harus kita dahulukan, atau mungkin Tuhan yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Karena apa? Kalau tidak, kita akan seperti Simon orang Kirene, yaitu bahwa dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Memikul salib Yesus. Lukas pasalnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-14, kita baca ayatnya yang ke-23. Lukas 14 ayat 23 tertulis demikian. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Saudara kasih Tuhan, siapa Tuhannya ini? Tuhan ini adalah Tuhan Yesus. Yesus sekarang mengundang kita, namun seringkali kita menolak. Kita tidak mau memikul salib dan kita tidak mau menyangkal diri. Lalu kita dengan berbagai alasan. Nah, akhirnya dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-23, Tuhan itu berkata, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Saudara kasih Tuhan, ini adalah panggilan Yesus, pilihan Yesus kepada kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Lalu saudara kasih Tuhan, kita harus sampai kepada tentang orang-orang yang berdalih dan kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jangan saudaraku sampai kepada ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan sekarang itu aku tidak dapat datang." Saudara kasih Tuhan, kita lihat ini alasan-alasan. Saudaraku, alasan-alasan tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita tidak mau memikul salib dan menyangkal diri karena alasan-alasan ini. Alasan tentang usaha, alasan tentang pekerjaan, dan alasan, saudaraku, tentang keluarga kita. Dan oleh karena itu, saudaraku, ayat 23 saya katakan lebih lanjut bahwa jangan sampai kita dipaksa Tuhan. Dengan apa? Dengan alasan-alasan kita itu. Sehingga, saudara kasih Tuhan, kita sibuk, semakin sibuk, saudaraku. Sibuk bukan karena segala satunya berhasil, saudaraku, tetapi sibuk
dengan segala permasalahan yang ada di dalam usaha kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu, dan Tuhan juga tidak menginginkan hal itu. Tetapi Tuhan ingin, saudara kasih Tuhan, dalam hidup kita, saudaraku, kita mendahulukan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami kembali bahwa kami harus memikul salib, menyangkal diri, dan lalu mengikut Engkau. Sehingga Tuhan, kami boleh dengan rela hati, kami boleh Tuhan mengiring Engkau, melayani Engkau, tanpa alasan apapun Tuhan. Jangan sampai kami dipaksa oleh Engkau dengan segala dalih-dalih kami masing-masing. Tuhan berkati kami percaya Tuhan Yesus, apabila kami menyangkal diri dan kami mau memikul salib, lalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan, dan keluarga kami. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, berkat-Mu atas seluruh aktivitas kegiatan mereka, baik Tuhan perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, usaha-usaha mereka, home industri mereka, pabrik-pabrik mereka, maupun Tuhan usaha-usahaan dan mereka. Tuhan berkati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus ada waktu yang Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka boleh mengaturnya dengan baik, sehingga Tuhan mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya Tuhan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah Tuhan. Hamba serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.